Tak usah dendam, biarkan alam melakukan tugasnya. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana orang lain menyakiti atau mengecewakan kita. Secara naluriah, mungkin ada dorongan untuk membalas dendam atau membalas perlakuan buruk tersebut. Namun, menyimpan dendam bukanlah solusi yang membawa kebahagiaan atau kedamaian. Sebaliknya, dendam hanya meracuni hati dan pikiran, membuat kita terjebak dalam lingkaran negatif yang tak berujung. Alih-alih dendam, bijaklah untuk membiarkan alam melakukan tugasnya. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segala hal. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa tindakan buruk atau ketidakadilan akan mendapatkan balasannya sendiri, tanpa perlu kita campur tangan dengan rasa dendam. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi mengapa melepaskan dendam dan mempercayakan pada alam semesta adalah langkah yang bijak dan sehat untuk kedamaian batin. Mengapa dendam merugikan? Menguras energi emosional. Dendam bukan hanya perasaan sementara, tetapi juga beban emosional yang berat. Setiap kali kita mengingat perlakuan buruk yang kita terima, kita membangkitkan kembali emosi negatif yang merugikan diri sendiri. Dendam membuat pikiran kita terus-menerus terjebak dalam masa lalu, menghalangi kita untuk hidup dengan penuh kebahagiaan di masa kini. Emosi seperti kemarahan, kekecewaan, dan kebencian yang terus dipupuk hanya akan menguras energi kita dan menjauhkan kita dari ketenangan batin. Merusak kesehatan mental dan fisik. Selain menguras energi emosional, dendam juga berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Penelitian telah menunjukkan bahwa perasaan marah dan dendam yang dipelihara dalam waktu lama dapat menyebabkan stres berkepanjangan, meningkatkan risiko penyakit jantung, hipertensi, dan gangguan tidur. Dendam tidak hanya menyakiti orang yang kita benci, tetapi juga diri kita sendiri, baik secara emosional maupun fisik. Melepaskan dendam adalah cara untuk merawat diri sendiri dan menjaga kesehatan. Biarkan alam melakukan tugasnya. Prinsip karma, apa yang ditabur akan dituai. Dalam banyak tradisi spiritual dan budaya, ada keyakinan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Hukum karma, misalnya, mengajarkan bahwa apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Tindakan baik akan mendatangkan hal baik, sedangkan tindakan buruk akan membawa balasan negatif. Oleh karena itu, tidak perlu kita repot-repot membalas dendam. Alam semesta akan mengatur keseimbangannya sendiri. Orang yang berbuat buruk pada akhirnya akan merasakan akibat dari tindakan mereka tanpa kita harus terlibat langsung. Waktu dan alam mengungkap kebenaran. Waktu seringkali menjadi faktor yang penting dalam mengungkapkan kebenaran. Orang yang melakukan kesalahan atau ketidakadilan mungkin terlihat berhasil atau tidak menerima konsekuensi secara langsung. Tetapi seiring berjalannya waktu, segala sesuatu akan terungkap. Alam semesta memiliki cara untuk membawa keadilan yang mungkin tidak langsung kita lihat, tetapi perlahan dan pasti, keseimbangan akan tercipta. Dengan mempercayakan segala sesuatu pada waktu dan alam, kita bisa melepaskan beban dendam dari hati kita. Fokus pada perbaikan diri. Daripada terjebak dalam siklus dendam, lebih baik kita fokus pada perbaikan diri. Alih-alih memikirkan cara membalas dendam, kita bisa mengalihkan energi kita untuk membangun diri menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan berfokus pada perkembangan diri, kita tidak hanya meninggalkan dendam, tetapi juga membuktikan bahwa kita bisa tumbuh dari rasa sakit atau ketidakadilan yang kita alami. Ini adalah bentuk kemenangan yang lebih berharga daripada sekadar membalas dendam. Manfaat melepaskan dendam.
ketenangan batin dan kedamaian. Ketika kita melepaskan dendam, kita memberi ruang bagi ketenangan batin untuk tumbuh. Tidak ada lagi beban emosi negatif yang menghantui pikiran kita, sehingga kita bisa merasakan kedamaian sejati. Melepaskan dendam adalah langkah penting dalam proses penyembuhan emosional. Kedamaian ini tidak hanya dirasakan dalam pikiran, tetapi juga dalam tubuh, karena beban stres dan kemarahan perlahan-lahan menghilang. Membangun hubungan yang lebih baik. Melepaskan dendam juga membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Ketika hati kita tidak dipenuhi dengan kebencian atau rasa dendam, kita menjadi lebih terbuka untuk berempati dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini memungkinkan kita untuk menjalin hubungan yang lebih positif, baik dengan orang yang pernah menyakiti kita maupun dengan orang-orang baru yang kita temui dalam hidup. Orang yang penuh dengan kedamaian dalam dirinya sendiri cenderung menarik hubungan yang lebih harmonis dan suportif. Menyebarkan energi positif. Dengan melepaskan dendam, kita tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga menyebarkan energi positif ke lingkungan sekitar. Energi positif ini memiliki dampak yang besar, karena kita menjadi contoh bagi orang lain tentang bagaimana mengatasi rasa sakit dan ketidakadilan dengan bijaksana. Kita bisa menginspirasi orang lain untuk memilih perdamaian dan kesabaran daripada balas dendam. Semakin banyak orang yang memilih untuk melepaskan dendam, semakin damai pula dunia ini. Kesimpulan, hidup lebih ringan dengan melepaskan dendam. Melepaskan dendam bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk kebijaksanaan. Ketika kita memutuskan untuk tidak membalas dendam dan mempercayakan keadilan kepada alam semesta, kita membebaskan diri dari beban emosi negatif yang hanya merugikan diri sendiri. Alam semesta, melalui prinsip-prinsip karma dan waktu, akan menyeimbangkan segalanya. Tugas kita adalah fokus pada perbaikan diri, merawat hati, dan membangun kedamaian batin. Biarkan alam melakukan tugasnya. Ketika kita melepaskan dendam, kita menemukan ketenangan, kedamaian, dan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itulah bentuk kemenangan sejati, menjadi lebih kuat, lebih damai, dan lebih bijaksana daripada sebelumnya.